Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam safety dari hati. Alhamdulillah pada video kali ini kita bertemu lagi untuk mensupport mata kuliah implementasi K3 untuk praktikum pengukuran fungsi faal paru. Dalam video ini kami akan menyampaikan pengenalan alat yang kita gunakan untuk mengukur fungsi faal paru, teknik penggunaannya, dan teknik pengukuran pemeriksaan faal paru. Kita ketahui di lapangan banyak sekali macam-macam spirometer atau alat pengukur fungsi faal paru, dikenal dengan spirometer. Tipenya, macamnya, mereknya bermacam-macam yang kita ketahui di lapangan. Di sini kita menyampaikan informasi mengenai alat yang kita gunakan adalah spirometer SMP 2101RD yang kita gunakan untuk praktikum pemeriksaan fungsi faal paru. Alat ini merupakan alat yang sangat sederhana, yang sangat simpel, mudah untuk kita gunakan dengan keakurasian hasil pemeriksaan yang bagus, sehingga kita tidak membutuhkan laptop atau daya yang langsung dari listrik, sehingga saat kita di lapangan kita tidak bingung untuk mencari stop kontak daya listrik dan tidak bingung untuk membawa laptop karena alatnya sangat simpel sekali. Seperti ini alatnya. Apapun merek, tipe, jenis spirometer untuk mengukur fungsi faal paru, garis besarnya SOP penggunaannya sama dan piranti alatnya juga sama. Dia ada spirometernya sendiri, ada transdusernya, dengan mouthpiece-nya, yang mempunyai tujuan yang sama. Meskipun bentuk, merek, jenis, dan fiturnya agak berbeda, tetapi SOP yang dilakukan sebenarnya sama. Jadi untuk itu kita jelaskan SOP pertama menggunakan spirometri. 1. Jika alat itu menggunakan daya listrik, kita pastikan dengan daya listrik yang stabil. Kalau seperti punya kita ini, tidak membutuhkan daya listrik, menggunakan baterai yang setelah dicas langsung bisa kita gunakan. Pastikan dalam keadaan penuh atau siap digunakan. Lalu kita tekan tombol on untuk menyalakannya di sebelah kanan atas untuk alat kita ini.
Setelah menyala, di situ tampil dalam display beberapa menu. Ada 6 poin yang tampil dalam display, yaitu satu, pasien untuk mengisi ID pasien dan pemeriksa. Yang kedua, start test, memilih jenis tes apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, archive, atau untuk membuka kembali memori data dari pasien yang telah kita ukur fungsi faal parunya. Yang keempat, setting, berkaitan dengan setting umum alat spirometer yang kita gunakan. Yang kelima, calibration. Yang keenam, connection to PC, untuk pemindah data kita ke laptop atau PC. Setelah kita ketahui poin-poin 6 poin pada display ini, yang pertama kita lakukan dalam melakukan pengukuran pemeriksaan faal paru dengan spirometer, yang pasti kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan cara setelah kita on-kan alat tadi, kita pilih putar tombol biru sebelah kanan bawah sampai posisi kursor pada calibration. Kemudian kita lakukan kalibrasi dengan memasangkan kalibrator siring ke transducer. Setelah siap, posisinya seperti itu, kita pompakan kalibrasi siring tadi dengan batas hasil yang kita harapkan adalah 3 liter. Setelah kita lakukan kalibrasi, dalam display akan muncul angka hasil kalibrasi, dan angka itu diharapkan lebih kurangnya adalah 5%. Artinya jika ada perbedaan 3 liter naik turunnya minus plusnya 5% dari 3 liter, alat itu masih layak untuk digunakan. Setelah selesai, matikan lagi tombol on off-nya, lepas siring kalibratornya dari transducernya, kemudian kita siap untuk melakukan pengukuran pemeriksaan faal paru. Kemudian pasangkan terlebih dahulu mouthpiece di ujung transducer. Untuk diperhatikan, mouthpiece ini digunakan hanya sekali pakai untuk 1 orang, tidak boleh untuk bergantian. Setelah mouthpiece terpasang pada transducer, baru kita nyalakan tombol on pada spirometer kita pada sebelah kanan. Tekan tombol on-nya, akan muncul display aktifnya. 6 poin tertampil di situ. Ada pasien, start test, archive, setting, calibration, connection to PC. Kemudian kita tekan pasien. Dalam pasien akan ada beberapa isian yang harus kita isi. Seperti
yang kita lihat sekarang ini. Yang atas sendiri itu pemeriksanya, ID pemeriksa. Yang kedua namanya, ada 3 nama, surname, given name, middle name. Diisi semua boleh, diisi satu boleh. Sampai ke bawah, seks atau jenis kelamin, height tinggi, badan, weight berat badan, tanggal lahir, ras, ada 3 pilihan, Caucasian, Black, Oriental. Bawah lagi, kriteria smoker, ya atau tidak, yes or no. Setelah itu tekan continue. Setelah terisi semua, kita tekan exit, tombol sebelah knob biru untuk melakukan pengukuran. Kemudian kembali ke menu awal, kita pilih start test. Start test ini kita akan diminta data pasien tadi untuk ditampilkan untuk kita lakukan tes. Dengan memilih pasien from archive. Setelah tampil data pasien itu, dalam display akan muncul kategori untuk pengukuran. Ada visi plus efisi, kategori pertama, dengan menekan tombol F1 sebelah kiri itu. Kemudian ada MTV test, ada MVV test, yang MTV test kita buat disable, kita nggak perlu lakukan. Yang MVV test kita pilih enable dengan memutar tombol knob biru tadi. Kemudian setelah siap spirometer kita, baru kita sampaikan ke responden kita atau orang yang akan kita ukur fungsi paru-parunya. Terus jelaskan kepada responden kita teknik yang benar bagaimana supaya hasil dari pengukuran fungsi paru-paru benar-benar optimal dan tidak mengulang kembali karena kekurangan dari teknik pengambilan pemeriksaan fungsi paru-paru terhadap responden. Yang pertama, untuk pemeriksaan paru-paru, kita diharuskan untuk bernapasnya, menghembus atau menghirup udaranya melalui mulut dengan memasukkan mouthpiece ini ke dalam mulut bagian ini dengan kondisi hidung kita dijepit, yang bertujuan agar kita penuh bernapas melalui mulut. Kemudian usahakan pakaian atau yang menghalangi gerak bebas tubuh kita bagian atas dihilangkan atau dilonggarkan supaya bisa maksimal untuk menghirup dan menghembus udara dalam paru kita. Setelah siap, kita sampaikan kepada responden kita bahwa nanti akan kita instruksikan setelah mendengar suara alarm atau bunyi dari alat kita.
alarm itu adalah kode bahwa responden sudah mulai melakukan pengukuran. Ada 3 pengukuran yang kita lakukan di sini. Pertama adalah kategori VC, vital capacity. Yang pertama kita lakukan. VC adalah jumlah udara yang diekspirasikan maksimal setelah inspirasi maksimal. Jadi VC itu adalah teknik pemeriksaan faal paru dengan cara responden itu kita minta untuk menghirup udara semaksimal mungkin secara perlahan, semaksimal mungkin sampai paru-parunya penuh, gambarnya seperti itu. Setelah penuh, dia tidak bisa menghirup lagi, segera dihembuskan perlahan-lahan sampai habis udara pada paru-paru responden. Dengan bernapas melalui mouthpiece dengan kondisi hidung dijepit. Contohnya, yang VC tekniknya seperti ini. Jepit hidungnya, mouthpiece masuk, posisi berdiri ya, misalkan. Bernapasnya, perhatikan, dihirup dulu semaksimal mungkin perlahan-lahan sampai penuh paru-parunya. Setelah tidak kuat untuk menghirup lagi, segera dikeluarkan perlahan-lahan sampai merasakan habis udara di paru-parunya. Contoh, seperti itu untuk tes VC, vital capacity. Oke, setelah siap, baru kita tekan tombol VC dan MVC test pada alat kita pada tombol F1. Setelah kita siap, baru kita tekan start manuver untuk memulai pemeriksaan fungsi paru-paru kategori VC dan EVC. Setelah selesai, tekan finish. Kemudian langsung dilanjutkan ke tes EVC dengan menekan continue. Tekniknya hembus dan hirup napasnya sama dengan menggunakan mouthpiece dalam mulut dengan kondisi hidung terjepit. Tetapi tekniknya kategori FVC adalah definisinya itu force vital capacity, sehingga jika diterjemahkan adalah responden atau orang yang kita ukur tadi harus menghirup udara semaksimal mungkin dengan secepat-cepatnya. Setelah penuh di paru-paru, segera dikeluarkan secepat mungkin, semaksimal mungkin sampai habis.
Saya ulangi lagi ya. Kalau untuk FVC, teknik pengukurannya, kita sampaikan ke responden kita bahwa responden kita harus menghirup udara semaksimal mungkin dengan secepatnya. Setelah penuh dalam paru-paru, segera dihembuskan secepat mungkin, semaksimal mungkin sampai habis. Contohnya, siapkan start untuk FVC. Tekniknya seperti ini. Tempat hidungnya sepertiga masuk. Kemudian tekan finish. Setelah itu tekan tombol continue untuk melanjutkan ke MVV test. MVV test ini tekniknya adalah dengan cara menghirup sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, kemudian langsung menghembuskan sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya selama 12 detik, sehingga responden harus melakukan hembus, hirup, hembus, hirup secepat mungkin, semaksimal mungkin selama 12 detik. Contohnya, kita tekan tombol continue dulu untuk melanjutkan ke MVV. Setelah itu keluar start manuver, kita siapkan pasien atau responden kita dengan cara tempat hidungnya, sapa, masukkan di box sepertiganya, start. Mulai. Kan finish. Kita tadi ada bunyi sinyal tit, berarti selesai 12 detik. Setelah itu kita pilih save data, sehingga data tadi VC, FVC dan MVV akan terekam semua pada alat ini. Setelah itu baru kita pilih print all result, sehingga alat ini akan mengeprint hasilnya. Tetapi andai kita tidak melakukan print hasil pengukuran tadi, kita bisa lihat langsung pada rekaman display dari spirometer kita yang kita gunakan untuk mengukur fungsi valve paru responden tersebut. Dari hasil itu, tampilan print out yang kita print tadi akan kita ketahui
hasil pengukuran visi, FVC, dan MVV yang akan kita interpretasikan dengan kriteria gangguan fungsional menurut ATS, American Thoracic Society, sehingga kita bisa mengetahui kondisi fungsi paru responden kita dalam kategori normal, ringan, sedang, atau berat kesehatannya. Oke, semoga dengan video yang kami sampaikan ini bisa memberikan wawasan dan informasi bagi sahabat-sahabat K3 sekalian untuk praktikum pemeriksaan fungsi paru ini dalam mata kuliah implementasi K3. Tetap jaga kesehatan, ikuti selalu protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety dari